Eee, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Reza Pratama. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Di anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Abdul Majid Al-Wahhab, lalu ada Muhammad Zulfikar Azmi, dan juga ada Tata Ganesha Nur Fadil. Nah, di sini ada beberapa subtopik yang akan kami bahas, yaitu biaya variabel dan biaya absorpsi, hubungan produksi, penjualan, dan juga laba, perlakuan biaya tetap dalam biaya absorpsi, evaluasi manajer pusat laba, laporan laba rugi segmen menggunakan biaya variabel, dan manajemen persediaan. Nah, yang pertama ini ada pengukuran kinerja pusat laba dengan menggunakan laporan laba rugi, biaya variabel, dan biaya absorpsi. Nah, kalau dalam pengukuran kinerja laporan laba rugi itu menjadi instrumen kunci. Hanya saja laporan laba rugi itu laporan laba bagi perusahaan secara keseluruhan tidak cukup untuk tujuan ini. Sebaliknya penting kita harus mengembangkan laporan laba rugi tersebut. Nah, dalam pengukuran, kinerja pusat laba, penggunaan laporan laba rugi itu dengan metode biaya variabel dan juga ada biaya absorpsi, yang nantinya ada dampak signifikan pada cara biaya produk dan laba bersih dihitung. Baik, selanjutnya di sini ada biaya variabel atau variable costing. Metode ini menekankan perbedaan antara biaya manufaktur tetap dan juga variabel. Nah, selanjutnya ada, biaya absorpsi atau absorption costing. Metode ini mengalokasikan seluruh biaya manufaktur termasuk biaya overhead, pabrik tetap ke produk. Nah, di sini ada klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau biaya periode dalam biaya absorpsi dan biaya variabel. Nah, yang pertama ada biaya produk dalam biaya absorpsi, di situ terdapat bahan baku langsung atau direct material, ada tenaga kerja langsung, direct labor, dan yang terakhir ada overhead variabel. Terus juga ada biaya produk dalam biaya variabel, yang terdiri atas bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Lalu ada biaya periode dalam biaya absorpsi, eh, ada biaya penjualan, ada biaya administrasi, dan yang terakhir ada biaya periode dalam biaya variabel, di mana ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Jadi perbedaan utamanya antara biaya absorpsi dan biaya variabel ini terletak pada perlakuan biaya overhead pabrik tetapnya. Nah, di sini penjelasan lebih lengkapnya. Dalam biaya absorpsi itu, biaya overhead pabrik tetap itu dianggap sebagai biaya produk. Sedangkan dalam biaya variabel, biaya overhead pabrik tetap dianggap sebagai biaya periode. Pemilihan metode ini itu mempengaruhi laba bersih yang nantinya di laporan keuangan, yang nantinya akan terlihat yang nantinya akan dilaporkan untuk pengukuran kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Nah, sedikit juga pembahasan dari kelompok kami bahwa dari literatur yang kami baca, metode biaya variabel ini sebenarnya tidak diakui dalam pelaporan keuangan eksternal. Seperti yang diharuskan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Tapi perusahaan juga harus menggunakan metode biaya absorpsi. Namun sebenarnya metode-metode tersebut itu di luar dari badan regulasi lainnya. Jadi sebenarnya beberapa badan regulasi, terutama badan regulasi yang mengatur tentang aturan pencatatan akuntansi, itu tidak menerima metode biaya variabel sebagai metode penghitungan biaya produk yang nantinya digunakan dalam laporan eksternal. Tapi metode ini sebenarnya punya nilai penting dalam pengambilan keputusan dan pengendalian kontrol perusahaan. Nah, selanjutnya ada hubungan antara laba berdasarkan, biaya variabel. Nah, di sini ada, eee, yang pertama untuk hubungan laba berdasarkan biaya variabel dan berdasarkan biaya absorpsi itu bergantung pada hubungan antara produksi dan penjualan barangnya. Ketika produksi sama dengan penjualan, maka tidak ada perbedaan antara kedua laba yang dilaporkan, karena seluruh biaya overhead tetap dari periode diakui sebagai beban dalam kedua metode. Sebelumnya mohon maaf untuk materi ini nanti akan lebih jelas lagi lengkapnya oleh rekan saya Zulfikar Azmi, cuman ini sebagai gambaran, hubungan, saja antara produksi dan penjualan barang, metode biaya variabel dan biaya absorpsi. Lanjut lagi, lalu yang kedua ada produksi, jika lebih kecil daripada penjualan, nah dalam metode biaya absorpsi ini nanti overhead tetap diakui, lebih rendah karena barang yang dijual mencakup biaya overhead tetap dari periode sebelumnya. Makanya di sini nanti laba itu berdasarkan biaya variabel nanti bakal lebih tinggi dibanding berdasarkan biaya absorpsi. Lalu yang terakhir ada produksi lebih besar dari penjualan. Kalau dalam metode ini biaya absorpsi
Kalau dalam metode biaya absorpsi, biaya overhead itu tetap yang diakui lebih tinggi, karena barang yang dijual mencakup biaya overhead tetap dari periode saat ini, yang nantinya bisa menyebabkan laba berdasarkan biaya variabel lebih rendah daripada laba berdasarkan biaya absorpsi. Nah, ini ada inventory valuation atau penilaian persediaan. Ini untuk gambaran saja, merupakan proses menentukan nilai persediaan akhir dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, ini kasusnya di perusahaan Fairchild Company, di mana ada beberapa data yang diperlukan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Nah, di situ ada beberapa komponen seperti unit inventory, unit produce, unit sold, variable cost, dan fixed cost. Nah, di sini untuk menentukan nilai persediaan akhir itu kita perlu menghitung biaya produksi total yang meliputi biaya variabel dan biaya tetap yang terkait dengan produksi. Lalu nanti kita bisa menghitung nilai persediaan akhir dengan rumus persediaan awal ditambah produksi dikurangi unit yang dijual dikali biaya produksi total per unit ditambah biaya tetap total. Nah, biaya produksi total per unit ini adalah jumlah dari direct material, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead per unit. Nah, ini untuk income statement menggunakan metode variabel dan absorption atau metode absorpsi. Jadi ada perbedaan di sini untuk kita lebih jelas lagi pada statement keuangan dari data Fairchild Company dengan laba usaha berdasarkan biaya absorpsi itu 50.000 lebih tinggi daripada laba usaha berdasarkan biaya variabel. Nah, perbedaan laba usaha 50.000 ini disebabkan karena ada cara dari kedua metode ini yang satu mengakui biaya overhead tetap dalam perhitungan nilai persediaan akhir, yaitu biaya absorpsi yang mengakui biaya overhead tetap tadi dalam nilai persediaan akhir. Sementara metode biaya variabel itu tidak. Itulah mengapa terdapat perbedaan laba sebesar 50.000 antara keduanya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus ya. Nah, di sini untuk contoh kasus yang pertama ini ada di mana tidak ada persediaan awal atau akhir. Nah, ketika dia tidak ada persediaan awal atau akhir, nah sebelumnya ini ada satu contoh lagi untuk ada di contoh kedua ini ada persediaan awal, tapi yang satu menggunakan metode biaya absorpsi, lalu yang satunya menggunakan metode biaya variabel. Nah, perbedaan di sini kalau misalkan antara tadi kan sudah disebut ya kalau misalkan tidak ada persediaan awal atau akhir itu benarnya hasilnya sama saja, jadi tidak ada perbedaan. Cuma memang jika memang ada perbedaan itu kemungkinan ada di biaya variabel. Nah, di sini juga jadi beberapa kerumitan kelompok kami di mana seharusnya itu jika memang produksi sama dengan penjualan, itu seperti penjelasan sebelumnya bahwa tidak ada perbedaan karena eee, ketika dia itu sama dengan, berbeda dengan penggunaan yang nilai akhir yang diakui oleh metode absorpsi tadi. Nah, cuman tetap saja ada kemungkinan untuk metode variabel metode absorpsi yang lebih besar dibanding metode variabel nilainya. Nah, untuk yang kedua ini, kalau misalkan di kasus adanya persediaan awal tentunya berbeda karena di sini metode biaya absorpsi itu, mencakup biaya overhead tetap dari periode sebelumnya dalam biaya produk. Sedangkan metode biaya variabel itu hanya mengikutsertakan biaya overhead tetap dari periode saat ini, sehingga nantinya mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan. Nah, di sini produksi lebih kecil daripada penjualan dan dengan metode biaya absorpsi laba bersih adalah 489.000. Nah, sementara di sini, biaya variabel sebesar 500.000 dolar. Tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaannya ya karena ada perlakuan biaya overhead tetap yang sebelumnya tidak diakui dalam metode biaya absorpsi. Dalam metode biaya variabel hanya biaya overhead tetap dari periode saat ini yang diakui. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih akan saya lanjutkan. Di sini ada perlakuan overhead tetap dalam penetapan biaya penyerapan. Next. Perbedaan antara biaya penyerapan dan biaya variabel berpusat pada pengakuan biaya yang terkait dengan biaya overhead tetap. Dalam perhitungan biaya penyerapan, overhead tetap harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Hal ini menimbulkan dua masalah yang belum kita pertimbangkan secara eksplisit. Yang pertama, bagaimana kita mengubah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam kerja langsung atau jam mesin menjadi biaya overhead pabrik yang dibebankan pada unit yang diproduksi. Masalah yang pertama ini diselesaikan dengan relatif mudah.
Misalkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Misalkan diperlukan 0,25 jam atau seperempat jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit. Jika tarif overhead tetap adalah $12 per jam tenaga kerja langsung, maka overhead tetap per unit adalah $3 atau 0, atau seperempat dikali $12. Next slide. Lalu untuk masalah yang kedua, apa yang kita lakukan ketika biaya overhead pabrik aktual tidak sama dengan biaya overhead pabrik yang diterapkan? Pemecahan masalah kedua memerlukan pemikiran lebih lanjut. Pertama, kita harus menghitung biaya overhead tetap yang diterapkan dan membebankannya ke unit yang diproduksi. Kemudian jumlah total yang diterapkan dibandingkan dengan overhead tetap aktual. Jika jumlah kelebihan atau kekurangan yang diterapkan tidak material, maka ditutup ke harga pokok penjualan. Setiap unit yang masuk ke persediaan akhir membawa serta overhead tetap yang diterapkan. Biaya overhead variabel yang juga dapat diterapkan secara berlebihan atau kurang diperlakukan dengan cara yang sama. Jika jumlah kelebihan atau kekurangan yang diterapkan bersifat material, maka jumlah tersebut dialokasikan ke antara barang dalam proses akhir, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Next slide. Lalu mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi manajer seringkali dikaitkan dengan profitabilitas unit yang mereka dikendalikan. Bagaimana pendapatan berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana pendapatan aktual dibandingkan dengan pendapatan yang direncanakan seringkali digunakan sebagai sinyal kemampuan manajerial. Namun, agar menjadi sinyal yang berarti, pendapatan harus mencerminkan upaya manajerial. Misalnya, jika seorang manajer telah bekerja keras dan meningkatkan penjualan sambil mengendalikan biaya, pendapatan akan meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang menandakan keberhasilan. Secara umum, jika kinerja pendapatan diharapkan mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, semua hal lain dianggap sama, pendapatan harus meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, pendapatan harus menurun. Lalu yang ketiga, karena pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, maka pendapatan harus tetap tidak berubah. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, eh, materi selanjutnya mengenai suatu laporan laba rugi tersegmentasi menggunakan variable costing dan metode absorpsi. Jadi, bagaimana suatu penetapan biaya variabel, yaitu adalah metode penentuan biaya yang hanya membebankan biaya variabel ke produk atau segmen, serta informasi ini berguna dalam menyusun laporan laba rugi tersegmentasi karena dapat membantu manajer untuk memahami kinerja setiap segmen. Jadi next. Nah, kita kilas balik dari materi tadi, bagaimana suatu pembukuan atau suatu analisa dalam metode ini tuh bisa kita lihat dari akun-akun yang sudah tersedia di layar. Diketahui unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 50.000, serta berikut-berikutnya, serta dihasilkan biaya tetap FOH tetap sebesar 5 juta, penjualan dan admin 1 juta, serta persen akhir 8.000 dan biaya overhead tetap per unit 100. Jadi next. Nah, di sini menghasilkan suatu perhitungan tiap-tiap akun yang bisa dilihat di layar. Nah, di sini terdapat perbedaan pada suatu FOH tetap yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Di sini terhadap perhitungan variable cost itu tidak terdapat FOH tetap, sehingga jika kita lihat di total biaya unit juga berbeda 100 jadinya. Jadi menghasilkan suatu persediaan akhir
pada perhitungan variable cost sebesar 4.600.000 dan perhitungan absorpsi cost sebesar 5.400.000. Bisa di next. Nah, di sini terdapat dua tabel. Di sini terdapat perbedaan suatu metode variabel dengan metode absorpsi. Dengan suatu metode variabel langsung dikurangi oleh suatu menghasilkan margin kontribusi, sedangkan suatu laba rugi metode absorpsi yaitu margin kotor. Di sini terdapat perbedaan yaitu perhitungan BPP di metode variabel dan juga perhitungan HPP di metode absorpsi. Nah, untuk hasilnya sendiri untuk laba bersihnya yaitu sebesar 9.750.000. Sedangkan menggunakan metode absorpsi di sini dihitung dulu. Jadi untuk kesimpulannya dari perbedaan suatu laba rugi pada kedua metode ini, untuk metode variabel pastinya lebih rumit karena dihitung suatu variabel-variabel yang termasuk FOH tetap dan lain-lain gitu. Untuk laba rugi metode absorpsi ini lebih ke pemecahan suatu dari HPP gitu. Bisa di next. Nah, kesimpulannya jika kita melihat dari kedua materi tadi, untuk materi pertama, jika suatu produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Dan jika produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil dari laba bersih variabel. Sehingga jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Bisa di next. Next. Next slide. Nah, kita masuk ke pelaporan segmen, di mana pelaporan segmen adalah pelaporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi. Di mana pelaporan segmen yang disusun berdasarkan variable costing menghasilkan evaluasi dan keputusan-keputusan yang lebih baik daripada disusun berdasarkan absorption costing. Jadi di sini kesimpulannya bahwa suatu variable costing itu pastinya memiliki suatu keuntungan di mana keputusan manajemen akuntansi atau manajerial pada suatu akuntansi manajemen itu lebih diunggulkan daripada suatu absorption costing. Bisa di next. Nah, untuk di sini terdapat perbedaan jika di mana biaya absorpsi itu manajemen mengabaikan perilaku biaya dan ketertelusuran biaya, sehingga manajemen suatu biaya itu dikelompokkan berdasarkan fungsi. Dan serta biaya variabel itu manajemen lebih menekankan dan memperhatikan perilaku biaya dan ketertelusuran biaya, sehingga biaya tetap dapat bisa menjadi suatu beban tetap langsung dan beban tetap umum atau common fixed expense. Bisa di next. Nah, di sini juga terdapat suatu contoh kasus dari suatu segmentasi, di mana di sini kami mengambil kasus dari suatu buku yang kita sudah pelajarin selama kurang lebih 2 bulan ini, yaitu Audiomatrix Incorporation memproduksi alat pemutar MP3 dan pemutar DVD. Nah, di sini terdapat suatu segmentasi antara MP3 dan pemutar DVD itu sendiri. Untuk penjualannya, MP3 sebesar $400.000, sedangkan penjualan DVD sebesar $250. Di sini terdapat HPP variabel sebesar MP3 $200.000 dan DVD $150. Untuk overhead tetap langsung, MP3 $30.000 dan pemutar DVD $20.000. Nah, di sini terdapat juga keterangan mengenai komisi penjualan sebesar 5% dari penjualan yang dibayarkan ke setiap lini produk. Beban penjualan dan administrasi tetap diperkirakan 10.000 untuk lini MP3 dan 15.000 untuk lini pemutar DVD. Nah, sedangkan di sini juga terdapat overhead tetap umum yang diperkirakan sebesar 100.000, beban penjualan dan administrasi umum diperkirakan 20.000. Nah, bisa di next. Nah, terdapat jika
dimasukkan ke dalam laporan laba rugi yang tersegmentasi. Di sini segmentasi di antara MP3 player dan DVD player. Di sini terdapat perbedaan pastinya dari penjualan dan akun-akun lainnya. Nah, di sini terdapat suatu selisih yang nantinya akan ditotal. Nah, yang sudah dihitung-hitung dari suatu komisi dan lain-lain, lalu dikurangi biaya tetap, serta terdapat juga segmen margin dengan suatu pengurangan tetap umum atau overhead tetap umum dengan hasil penjualan dan administrasi umum sebesar 110.500 dolar. Bisa di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini akan saya jelaskan manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian persediaan. Tujuan manajemen persediaan adalah untuk meminimalkan biaya persediaan sambil memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Bisa di next. Baik, di sini ada 3 macam biaya. Yang pertama yaitu ordering cost atau biaya pemesanan. Ini adalah biaya penempatan dan penerimaan pesanan. Contohnya termasuk biaya pemrosesan pesanan, biaya administrasi dan dokumen, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya bongkar muat. Lalu yang kedua yaitu ada setup cost atau biaya penyiapan. Ini adalah biaya penyiapan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan untuk memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Contohnya adalah upah pekerja produksi yang menganggur, biaya fasilitas produksi yang menganggur seperti kehilangan pendapatan, dan biaya uji coba, tenaga kerja, material, dan overhead. Lalu yang ketiga ada carrying cost atau biaya penyimpanan, yaitu biaya penyimpanan persediaan. Contohnya termasuk asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya peluang dana yang terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan. Bisa di next. Oke, di sini yang pertama ada economic order quantity. Metode manajemen persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan biaya persediaan dengan mempertimbangkan biaya pemesanan, biaya penyimpanan. IOQ merupakan jumlah persediaan yang optimal untuk dipesan sekaligus, sehingga perusahaan dapat meminimalkan total biaya persediaan. Lalu ada just in time atau JIT, yaitu metode dalam manajemen persediaan yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dalam proses produksi, termasuk pemborosan dalam hal persediaan. Dalam JIT, persediaan hanya dipesan dan diterima ketika dibutuhkan dalam proses produksi atau penjualan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelebihan stok yang tidak perlu. Bisa next. Baik, di sini ada penjelasan lebih lanjut dari IOQ, yaitu rumusnya akar 2 dikali D kali S per H. Di sini D yaitu permintaan tahunan untuk suatu item persediaan, S adalah biaya pemesanan untuk suatu item persediaan, H adalah biaya penyimpanan tahunan untuk suatu item persediaan. Tujuan dari IOQ dalam manajemen persediaan adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan. IOQ merupakan jumlah persediaan yang optimal untuk dipesan sekaligus, sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Bisa di next. Oke, di sini ada penjelasan lebih lanjut dari JIT, yaitu just in time. Dia memiliki 2 tujuan strategis, yaitu meningkatkan keuntungan dan meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya, memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan meningkatkan keuntungan, lalu meningkatkan kinerja pengiriman dan meningkatkan kualitas. JIT menawarkan peningkatan efisiensi biaya dan sekaligus memiliki fleksibilitas untuk menanggapi permintaan pelanggan akan kualitas yang lebih baik dan variasi yang lebih banyak. Manufaktur dan pembelian JIT mewakili upaya berkelanjutan untuk mencapai produktivitas melalui penghapusan pemborosan. Baik, sekian materi dari kami. Jadi untuk kesimpulannya sendiri dari materi yang sudah dijelaskan,
Untuk perhitungan biaya absorpsi itu untuk memasukkan semua biaya produk dalam harga produk. Nah, untuk skala biaya variabel itu untuk memasukkan biaya yang berubah dengan volume produksi. Manajemen persediaan sendiri itu bertujuan untuk mengoptimalkan level persediaan guna mengurangi penyimpanan dan memastikan ketersediaan barang bahan yang cukup untuk produksi yang efisien. Nah, kedua konsep ini penting bagi perusahaan untuk mengambil keputusan yang bijak dalam pengendalian dan persediaan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.